Sejak beberapa tahun belakangan, situs-situs megalitik di Sulawesi Tengah menjadi perbincangan para ilmuwan dari berbagai penjuru dunia. Alasannya sederhana. Situs-situs ini merupakan salah satu warisan dunia untuk melihat kembali peradaban manusia di zaman prasejarah era megalitikum. Era yang ditandai dengan struktur batu-batu besar yang dibuat pada 4000 hingga 1500 tahun sebelum Masehi. Masa inovasi budaya dan seni yang hebat terjadi pada masa ini, serta dimulainya kemajuan teknologi, kepercayaan, dan peradaban masyarakat yang menjadi dasar bagi peradaban yang akan datang sesudahnya. Dengan kekayaan warisan budaya yang ada, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pun terus mendorong pengembangan potensi pariwisata situs-situs megalitik yang unik dan hanya satu-satunya di tanah air ini. Di tengah kesibukannya, Rusdi Mastura juga menjelaskan bagaimana pemerintah provinsi terus berupaya menjaga serta mengelola agar warisan nenek moyang ini menjadi suatu berkah yang tepat guna bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Nah, makanya tanggal 28 Oktober ini, saya mintalah, mungkin saya undang Presiden, kita bicara dengan Presiden, saya audiens tentang negeri 1000 megalitik kita apa tuh tuntut dunia untuk menjadi warisan. Jadi ada kebanggaan sendiri bagi seluruh rakyat Sulawesi Tengah bahwa kami punya peradaban jauh dari yang lain-lain. Sehingga dan mereka daerah mereka kita buatkan jalan. Kalau pariwisata ini kita bisa tinggalkan. Berarti ada legacy, ada warisan yang kita berikan pada anak cucu kita. Itu aja. Dalam perjalanan ini, tujuan pertama saya adalah Lembah Napu. Dari Kota Palu, kami melewati Kabupaten Sigi sebelum masuk ke Kabupaten Poso. Perjalanan melewati gunung dan hutan selama kurang lebih 4 jam tak terasa berat ketika saya akhirnya bisa melihat permukiman warga di ujung mata. Saya ditemani seorang arkeolog yang telah puluhan tahun meneliti keberadaan situs-situs megalitik di Sulawesi Tengah, Iksam Jorimi. Pak Iksam membawa saya ke padang savana luas nan indah di Kecamatan Lorepeore, tempat situs megalitik Watunongko berada. Nah, ini kita sudah di situs megalitik Watunongko ya, Pak ya? Ya, di Lembah Napu. Di sini ada apa aja, Pak? Di situs sini ada temuan Kalamba dan Watulumu. Watulumu. Kita lihat seperti apa, Travers. Ini apa ya, Pak? Ini namanya tinggalan Kalamba. Kalamba. Ya. Berarti ini yang disebut untuk pemakaman? Iya, untuk penguburan. Dan dalam bahasa Lore, Kalamba itu artinya perahu. Oh. Maksudnya perahu arwah. Gitu. Dan salah satu Kalamba yang ada di sini ditemukan mempunyai ragam hias menyerupai wajah. Ya, ini ya, Pak ya, mata ya? Ya, ini jadi dipahat berbentuk bulat. Ya. Dan ini bentuk hidungnya agak mancung ini. Jadi ini bagian tutupnya ya, Pak ya? Iya, ini bagian dari tutup Kalamba. Kalau dalam bahasa Lore disebut tutuna. Tutuna, arti penutup. Penutup untuk makamnya ya? Untuk kalau sudah disimpan di dalam, kerangkanya kemudian ditutup, digeser batunya. Ini ada pola-pola bentuk cerukan begitu, kenapa, Pak? Ya, memang ini sengaja dibuat, dakon namanya. Dakon? Bentuk ini sengaja dibuat ini bentuk dari penggambaran posisi bintang di langit. Oh. Karena masa prasejarah itu mereka menghitung hari-hari yang baik untuk melakukan aktivitas berdasarkan posisi bintang di langit. Ini situs berikutnya namanya apa, Pak? Ini? Ya, ini masih di situs Watunongko. Nah, ini temuan yang khas juga yang selain Kalamba. Ini namanya Watulumu. Watulumu. Ya. Perbedaannya apa sama Kalamba? Bentuk. Perbedaan bentuk. Nah, kalau di sini di Watulumu
seperti ada tempat itu kerangka dibaringkan. Nah, ini tempat kepalanya. Bentuknya seperti perahu, Pak? Ya, bentuknya seperti perahu. Maknanya apa? Itu kendaraan arwah orang yang dikuburkan untuk perjalanan ke surga. Berbagai penelitian sudah dilakukan untuk beberapa situs termasuk di Watunongko ini ya, Ya, Pak ya? jadi- Kalau dari luar negeri seperti apa? Perhatiannya. Kalau laporan pertama dari peneliti dari Eropa itu di akhir abad 19. Tepatnya dimulai tahun 1892 oleh para peneliti dari Eropa, terutama dari Belanda, dari Inggris, Jerman, kemudian juga disusul Amerika. Itu melaporkan adanya temuan mereka sebut bejana-bejana batu di kawasan Lore. Dan mereka duga itu dibuat oleh kaum pemahat batu. Setelah penelitian berkembang, ternyata ini memang peninggalan Benar ya. nenek moyang masyarakat Sulawesi Iya, dari benar. zaman prasejarah Sejarah, bahkan. khususnya di era kebudayaan megalitik di Nusantara. Ya, atau Indonesia. Tempat penguburan kedua atau yang disebut Kalamba memang menjadi ciri khas situs megalitik yang ada di Sulawesi Tengah. Ciri khas menarik lain ditemukan pada Kalamba yang ada di situs megalitik Watulumu, di mana Kalamba yang ada di sini memiliki corak ukiran wajah manusia dengan berbagai ekspresi. Para ilmuwan percaya wajah-wajah yang diukir pada batu tersebut adalah gambaran dari leluhur yang dikubur atau disimpan pada Kalamba itu. Bukti peradaban megalitik juga terlihat pada perkampungan kecil yang ditemukan pada situs PKSele di Kecamatan Lore Timur. Pada pintu masuk perkampungan kuno itu, terdapat arca menhir megalitik bernama Mungku Minua. Arca berbentuk manusia berdiri tanpa tangan dan kaki, menggambarkan raja atau kepala suku setempat. Sementara di sisi lainnya, arca PK Talinga ditemukan menandakan dirinya ialah istri kepala suku kampung kuno tersebut. Dikelilingi pohon bambu, hamparan pasak batu menhir kecil, sisa-sisa penopang rumah kuno yang disebut Poboka, jadi bukti adanya kehidupan sederhana di masa lampau berlangsung di tempat ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.